Assalamualaikum teman-teman. Kita masih membahas tentang Dr. Ferihana ya. Kemarin ada yang memberikan komentar ya. Katanya tolong lihat di akunnya Dr. Ferihana ya. Di sana Dr. Ferihana menyebarkan subhat-subhat yang sangat luar biasa ya. Kemudian kami cari akun Dr. Ferihana ya di akun TikTok ya, kemudian ketemu ya, dan kami mendapatkan satu video di mana video ini kalau menurut kami ya sangat terlihat bahwa Dr. Ferihana ini sangat masif usahanya untuk memframing bahwa dakwah sunnah itu dakwah yang sedemikian buruknya ya. Coba kita langsung simak videonya. Jadi ini videonya panjang teman-teman ya, sekitar 6 menit lebih ya. Jadi kita lihat ya, kita langsung tanggapi apa yang dikatakan oleh Dr. Ferihana. Hari ini kita akan membahas tentang manhaj salaf. Karena masyarakat sangat tidak paham ya, apa itu manhaj salaf. Banyak yang mengaku kalimat yang salah, ya saya ini salaf gitu. Padahal salaf sudah tiada. Oh, Dr. Hana bukan manhaj salaf. Padahal manhaj salaf itu adalah sebuah jalan. Jalannya siapa? Ya, jalannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti Nabi, mengikuti Quran, dan mengikuti hadis, mengikuti sunnah Nabi. Sayangnya masyarakat kita menganggap manhaj salaf itu adalah kelompok pengajian. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang ada kelompok pengajian yang mengklaim ya bahwa diri mereka lah yang mengikuti manhaj salaf. Selain mereka semua itu adalah bukan bermanhaj salaf. Sebenarnya masalah definisi salaf ya, baik secara lughah, secara makna itu sudah banyak dijelaskan oleh para asatidz ya. Dan memang itu bukan hanya sebatas klaim. Bukan hanya sebatas klaim bahwa kami bermanhaj salaf sementara yang lain bukan. Ya. Ya kalau sebatas klaim saja ya siapa saja bisa mengklaim mereka pengikut salaf ya. Jangankan sekedar klaim seperti itu ya, mengklaim saya Islam siapa saja bisa ya. Kami Islam, kami ahlu sunnah wal jamaah ya. Untuk mengklaim seperti itu siapa saja bisa ya. Makanya kami pernah menyampaikan pepatah Arab yang mengatakan kullu yadda'i wasolan bil laila wal laila la tuqirru lahum bidzaka. Jadi siapa saja yang bisa mendakwahkan, bisa saja mengatakan bahwa saya punya hubungan dengan Laila. Tapi Laila itu ditanya ya, benar nggak klaim mereka itu? Mengakui nggak Laila ini bahwa punya hubungan dengan orang-orang itu yang mengklaim punya hubungan sama Laila? Itu kalau sebatas klaim semuanya bisa. Kami pengikut manhaj salaf, kami Islam, kami ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sekedar klaim bisa semua, bisa semua. Coba lihat ya, aliran-aliran sesesat apapun yang dia mengklaim sebagai bagian dari Islam. Coba ditanya, ya, apa tuntunan mereka dalam menjalankan syariat Islam? Ya pasti Al-Quran dan hadis. Nggak mungkin panduannya Injil, Taurat, Zabur. Nggak mungkin. Ya, mereka pasti mengklaim tuntunan mereka Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan bisa dilihat akidah, ibadah, muamalahnya sesuai nggak dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan jangan tersinggung ketika dikatakan itu bukan pengikut salafus soleh. Kalau memang ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan salafus soleh. Ya. Misal, ya, ada yang namanya majelis solawat. Tapi solawatan, jogetan, campur laki-laki perempuan. Ya. Laki-laki perempuan campur baur, ikhtilat. Jogetan, pakai musik. Ya. Yang seperti itu mau disebut pengikut salaf? Sekarang kalau mengklaim yang seperti itu pengikut salaf, salaf mana yang mendahului mereka mengamalkan yang seperti itu? Ya, ada pengajian-pengajian yang katanya ya itu pengajian, tapi ada biduan, jogetan, nggak nutup aurat ya. Coba lihat yang seperti ini.
Yang seperti itu, apa pantas disebut sebagai pengikut manhaj salaf? Hah? Coba. Ya, belum lagi yang zikir sambil apa? Jogetan. Ya, zikir sampai kesurupan. Coba, apa pantas yang seperti itu disebut pengikut salaf? Apa benar yang seperti itu pengikut salaf? Siapa salaf yang dia ikuti kalau seperti itu? Ya. Kalau memang yang seperti itu pengikut salaf, ya silakan merujuk salaf mana yang lebih dahulu melakukan yang seperti itu. Kan selesai. Kalau sebatas klaim semuanya bisa mengklaim, oh kami pengikut salaf. Ya, yang itu bukan. Gampang kalau sekedar klaim. Gampang. Ya. Dan masalah klaim sebagai pengikut salaf itu sudah banyak juga dijelaskan oleh para asatidz, ya. Makanya ya, silakan simaklah kajian-kajian para asatidz, ya. Mereka mengatakan pengikut salaf itu nggak hanya terikat satu kelompok, satu golongan, satu ormas, enggak. Ya, apapun kelompoknya, apapun ormasnya, ya, apakah ikut kelompok, apakah ikut ormas atau tidak, selagi akidah, ibadah, muamalahnya mencontoh para salafus soleh, dia pengikut salaf. Dia bermanhaj salaf. Meskipun dia nggak koar-koar sebagai pengikut salaf. Tapi kalau ada orang yang berkoar-koar pengikut salaf, berkoar-koar ahlu sunnah wal jamaah, kalau akidah, ibadah, muamalahnya nggak sesuai, ya percuma. Nggak sesuai disebut manhaj salaf kalau seperti itu. Mau ngeklaim sampai berbusa, ya percuma klaimnya, nggak ada gunanya. Ya cuma sebatas klaim semata. Ya, itu bisa dilihat di video-video para asatidz salafi. Ya, mereka menjelaskan seperti itu. Klaim ya manhaj salaf itu bukan hanya sekedar klaim saja. Ya, manhaj salaf itu bukan hanya milik kelompok, milik golongan, milik ormas. Ya, manhaj salaf itu adalah milik orang yang benar-benar mengikuti para salafus soleh. Apapun kelompoknya, apapun golongannya, apapun ormasnya. Itu. Jadi nggak benar kalau dikatakan ya pengikut salaf, dakwah salaf itu cuma sekedar klaim saja. Ya, nggak benar. Ya, jadi yang ngeklaim sebagai pengikut salaf, ya kalau ada orang ya yang mengklaim dia pengikut salaf, ya silakan lihat sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai, ya enggak. Ya. Tapi nggak bisa juga ketika ada satu permasalahan, kemudian kita mengklaim, oh bukan pengikut salaf secara total, nggak bisa. Karena namanya manusia itu pasti punya salah, ya punya, ya lupa, ya itu pasti. Ya, nggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi lihat mayoritas yang dia amalkan, yang dia yakini sesuai nggak dengan tuntunan salaf. Ya, kalau ternyata mayoritas prosentasenya lebih besar, apa yang dia yakini, apa yang dia amalkan adalah dari salafus soleh, maka bisa dikatakan pengikut salaf. Kan seperti itu, ya. Coba kita lanjut lagi nih. Dan ini hanya klaim semata ya teman-teman. Ini bukan Allah bilang bahwa yang manhaj salaf ini, ya tidak. Ini klaim. Jadi banyak di antara mereka ya yang baru ngaji ini, kemudian karena sekarang banyak sekali pengajian-pengajian ya yang mengatasnamakan manhaj salaf. Nah kemudian namanya orang baru belajar, orang masyarakat awam langsung aja ya, karena nggak pernah belajar yang benar-benar ya, jadi langsung oh aku tuh salaf, aku tuh manhaj salaf gitu. Nah kemudian yang lebih berbahaya lagi ya tentang ketidakpahaman ini, masyarakat itu gampang sekali memasukkan dan mengeluarkan orang dari manhaj salaf. Ya, apabila orang tadi itu tidak sekelompok pengajian. Nah, ya kan? Di sini juga banyak kita dapati kalimat-kalimat terkait manhaj salaf itu adalah salafi gitu. Tahukah itu salafi? Nah, salafi ini orang yang dia tadi berjalan di atas manhaj salaf, yang mengikuti salaf itu salafi. Tetapi salafi ini bukan juga kelompok pengajian. Jadi salafi ada dua ya teman-teman. Salafi yang benar-benar salafi, salafi yaitu orang yang bermanhaj salaf. Ataukah salafi yang dia kelompok pengajian,
atau di bahasanya ini justru salafi hizbi. Kalau salafi yang dia itu orang yang mengikuti manhaj salaf, ya, mereka itu adalah orang yang benar-benar mengikuti Nabi, itu tidak hanya dalam teori, tidak hanya dalam ritual, tetapi juga dalam akhlak, adab, dan muamalah kepada sesama. Salafi yang benar-benar, yang bermanhaj salaf sejati, tidak akan mudah menyesatkan orang lain, asal membid'ahkan hanya karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi kalau orang sebatas klaim, ya kami ulangi lagi, sebatas klaim itu percuma. Ya, percuma. Karena itu bukan sebatas klaim saja yang namanya pengikut salaf. Ya, kalau ada pengajian yang mengklaim itu pengajian salafi, ya dilihat pengajiannya seperti apa. Kalau ternyata pengajiannya itu mempelajari tentang bagaimana akidah, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah para salafus soleh, itu benar dikatakan pengajian salafi. Tapi kalau ada pengajian yang isinya ya cuma jogetan, isinya cuma dongeng, ya, isinya cuma dongeng-dongengan para wali yang katanya bisa merubah daun jadi emas, merubah aren jadi emas, ya, ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya, ada yang bisa khatam Al-Quran satu hari 390.000 kali. Sekali duduk bisa khatam Yasin 90.000 kali. Itu cuma dongeng. Cuma dongeng. Apa yang dia pelajari? Apakah salafus soleh? Bukan. Yang seperti itu mau disebut pengajian salafi? Ya nggak bisa. Ya, pengajian bisa disebut pengajian salafi itu kalau pengajian tersebut benar-benar yang dipelajari adalah manhaj para salafus soleh. Baru bisa disebut salafi. Kalau isinya jogetan, dangdutan, ya, ngalor ngidul, obrolannya ngalor ngidul, ocehannya ngalor ngidul, ngeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya itu masa mau disebut pengajian salafi? Ya nggak bisa lah, nggak bisa, ya. Jadi seperti itu bukan sekedar klaim, ya. Kalau ada pengajian yang benar-benar mempelajari bagaimana akidah, ibadah, muamalah para salafus soleh, yaitu pengajian salafi. Apakah itu dilakukan Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, atau orang yang nggak berafiliasi dengan ormas atau kelompok manapun, partai manapun. Ya, kalau selama yang dia pelajari akidah, ibadah, muamalahnya para salafus soleh, yaitu pengajian salafi. Itu Bu, maksudnya Bu, ya. Bukan sekedar klaim. Kalau klaim, sekali lagi klaim, siapa saja bisa mengklaim apa saja, ya. Jadi seperti itu, ya. Coba kita lanjut lagi. Kemudian yang lebih menyeramkan lagi, menyerang mereka yang berbeda, intoleran. Kalau masalah intoleran, kami rasa, ya kita tahu ya, dalam permasalahan ini yang dibahas oleh Ibu Dr. Ferihana ini kan orang-orang salafi. Kalau masalah intoleran, itu ya harusnya mereka malu lah ya ketika menuduh orang-orang yang selama ini mengikuti dakwah sunnah sebagai orang yang intoleran. Seharusnya mereka malu. Orang yang dituduh intoleran itu nggak pernah sama sekali melakukan hal-hal yang intoleran. Ya, ketika mereka mengkritik amaliyah-amaliyah bid'ah, amaliyah-amaliyah kesyirikan, ya kemudian membahas tentang perkara-perkara kemaksiatan, pernah nggak mereka datang menggeruduk, membubarkan apakah itu majelis yang katanya bid'ah, katanya syirik, katanya kemaksiatan? Pernah? Nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Coba cari jamaah salafi, ya, menolak dan membubarkan pengajian, misalnya Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, LDII, Ahmadiyah, pernah? Nggak pernah. Tapi coba pengajian salafi ditolak dan dibubarkan, alah, udah nggak kehitung beritanya. Dan pernah nggak melakukan perlawanan? Nggak pernah. Coba lihat tanggapan-tanggapan para asatidz ketika ditanya tentang bagaimana tanggapannya atas pembubaran kajian yang dilakukan oleh saudara-saudara sesama muslim itu. Ya mereka menganggap, ya nggak apa-apa. Ya mungkin mereka nggak tahu saja, mereka belum tahu. Ya mereka nggak pernah duduk ngaji apa yang kita sampaikan. Mereka nggak tahu. Katanya kita itu intoleran, ya, menyesat-nyesatkan, menerakan-nerakakan. Ya,
Itu mereka hanya mendengar isu-isunya saja. Pada hakikatnya mereka nggak ngerti apa yang kita sampaikan di dalam majelis-majelis taklim. Ya, ya kalau memang yang kita kritik amaliyah-amaliyah yang salah itu ternyata itu benar ada dasarnya, ya silakan dikemukakan. Ini dasarnya Al-Quran, hadis ini. Ya, pemahaman siapa? Ya, apakah pemahaman para salafus soleh apa bukan? Kalau dikritik ada pengajian yang isinya dangdutan, isinya biduan, laki-laki perempuan jogetan campur baur, ya. Ketika dikritik kemudian nggak terima, kok kita dibilang yang seperti ini sesat. Ini kan tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis. Ya sudah, mana Al-Quran, mana hadisnya, mana riwayat yang menyatakan bahwa para ulama pernah melakukan yang seperti itu. Selesai. Kalau memang Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam mazhab, para imam ahli hadis pernah melakukan yang seperti itu, ya pengajian jogetan, zikir sambil joget sampai kesurupan, ya. Kalau memang mereka pernah melakukan yang seperti itu, ya kita pasti ikut juga. Ya. Tapi karena kita tidak mendapatkan adanya riwayat yang seperti itu, ya kita katakan itu bukan dari syariat Islam, itu bid'ah, nggak boleh dilakukan. Ya selesai. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, tunjukkan kebenaranmu. Tunjukkan dalilnya, buktinya kalau memang itu benar pengikut salafus soleh yang seperti itu. Ya kan selesai. Ya, kalau dituduh salafi menyerang, ya sepertinya nggak pernah salafi menyerang. Yang ada diserang, ya. Kemudian sesama salafi juga nggak pernah saling geruduk pengajian. Coba kalau dari mereka. Hah? Udah terlalu sering. Terlalu sering. Sesama mereka saja gontok-gontokan. Ya. Kemarin di Pemalang. Ya, ada sudah agak lama lah ya. Ya, pengajian digeruduk. Ya. Kemudian ya, banyak. Ya. Kasus-kasus pesantren yang pimpinan pesantren yang menggagahi santrinya, ya, sampai mensodomi santrinya, itu banyak lah, ya. Jadi itu bukan rahasia lagi lah. Jadi kalau menuduh salafi, ya wahabit intoleran, itu salah besar, ya. Yang ada mereka yang seperti itu. Jadi sama memusuhi yang berbeda, yang dianggap bukan kelompok salafi. Maka ini bukan salafi atau orang yang bermanhaj salaf sebenarnya. Ini adalah salafi hizbi. Dan orang-orang ini yang tidak Allah ridhoi. Teman-teman perlu mengetahui bahwa di kelompok salafi hizbi ini seringkali didoktrinkan bahwa yang benar itu hanyalah mereka. Dari 73 golongan umat Islam, hanya mereka yang masuk surga. Adapun yang lain selain mereka masuk neraka. Ini dusta yang seperti ini. Ya, dusta yang seperti ini. Coba cari ya penjelasan para asatidz seperti yang disampaikan oleh Ibu Ferihana ini. Nggak ada yang seperti itu disampaikan. Yang ada, yang selamat itu dari 73 golongan itu, ya. Yang selamat itu satu, ya. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Apa yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Bukan satu kelompok saja, bukan yang itu yang selamat itu pasti salafi, bukan. Yang selamat itu yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Itu, ya. Bukan kelompok ini, bukan kelompok itu, bukan ormas ini, bukan ormas itu. Yang selamat itu yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tubuh dokter, ya. Memang ya kalau masalah pelintir memelintir, mereka ini paling pinter. Maka inilah doktrin seperti inilah yang menjadikan orang-orang dengan klaim kelompok salafi ini, salafi hizbi ini, menjadi gampang menyalahkan bahkan di kolom komentar. Mereka gampang nyerang yang berbeda, menyalahkan orang lain, ustadz lain yang bukan ustadznya. Maka kita dapati orang yang seperti ini, yang salafi hizbi ini, ketika, contoh nyata saja, ketika misalnya Mbah Maimun meninggal, ya mereka tidak akan mengucapkan doa, ya rahimahullah, Allah yarham, atau doa-doa ampunan, doa atau terus berduka cita. Mereka juga tidak akan pada waktu Syahid Sukordawi meninggal, ya mereka ucapannya juga kadang ucapan-ucapan jelek, ucapan merendahkan, begitu. Maka ini adalah salafi kelompok, bukan salafi sebagai sebuah manhaj, bukan sebagai salafi yang benar-benar mengikuti Nabi dan para sahabat.
Kita lihat Salafi Hizbi ini sering menyerang orang lain. Apakah Nabi mengajarkan menyerang? Apakah Nabi mengajarkan kebencian? Apakah Nabi mengajarkan menghujat? Tidak. Maka ini salafinya hanya sebuah klaim. Mempelajari teori, tapi kemudian, pokoknya teoriku yang benar, ritualku yang benar, yang lainnya semuanya salah. Ini bukan salafi. Adapun salafi yang mengikuti manhaj salaf, maka dia akan berbuat sebagaimana Nabi itu, bersikap santun, pengasih, adab dan akhlaknya seperti Nabi. Ya. Bagaimana dalam Islam diajarkan menghormati sesama, menghormati guru. Kalau di mereka yang dihormati hanyalah gurunya mereka saja, syekhnya mereka saja, ustadz mereka saja. Tetapi pada kiai lain di Indonesia sudah banyak ya korban-korbannya para ustadz yang pernah dijelekan. Contohnya kita lihat, coba kita flashback ke belakang. Sebentar, ya. Kalau dikatakan Salafi itu seperti itu, Wahabi itu seperti itu salah besar. Ya, coba lihat buktinya ya. Ustadz Khalid Basalamah, ya, Ustadz Firanda itu pernah dihujat oleh ya orang-orang dari pembenci dakwah sunnah lah ya, orang-orang yang ya menyebut mereka Wahabi. Ya, Ustadz Firanda disebut bajingan, Khalid Basalamah sampai ya dibuat karakter wayang kulit. Kemudian wayang kulit itu acaranya digelar di pondok pesantrennya. Ya, kemudian Ustadz Khalid Basalamah yang diperankan dengan wayang kulit itu digebuki sampai dalangnya itu misu-misu. Tapi ketika ada momen ya Ustadz Khalid Basalamah dan tokoh itu sedang melaksanakan apa itu ibadah haji atau umroh lah, mereka bertemu. Ya, Ustadz Khalid Basalamah sambutannya sangat lembut. Ya, nggak ada yang namanya caci maki, perintah menyerang, nggak pernah sama sekali, nggak ada. Ya, ini kok nggak takut ya mengeluarkan kata-kata yang isinya fitnah. Ya, apa nggak mikir nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu seperti apa? Ya, kok mengatakan Salafi itu mudah menyerang? Ya, apanya yang diserang? Ya, kalau Salafi menjelaskan tentang amaliyah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, ya itu berdasarkan dalil. Ya, kalau memang kalian punya hujah, ya sudah silakan. Dan nggak pernah Salafi memaksa ketika menjelaskan, oh ini amaliyah bid'ah, ini amaliyah syirik. Nggak pernah memaksa supaya mengikuti. Ya mereka hanya menyampaikan, yang mau ikut monggo, nggak ikut juga monggo, silakan. Pernah nggak ada orang yang melakukan kesyirikan kemudian langsung ditarik, oh kamu jangan melakukan syirikan, melakukan bid'ah, kamu nggak usah melakukan bid'ah? Nggak pernah sama sekali. Ya, ya cuma menyampaikan, karena memang ya dakwah para nabi pun seperti itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Ya. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali ya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan saja, nggak memaksa. La ikraha fid din. Ya, dengan orang kafir saja nggak boleh maksa, apalagi sesama muslim. Ya. Ketika mereka mendakwahkan ya bagaimana hukum sholat berjamaah, mereka menekankan supaya kaum muslimin ya ikut sholat berjamaah. Kaum muslimin nggak mau ikut, ya terserah. Mau ikut sholat berjamaah, monggo. Nggak ikut juga monggo. Yang penting sudah disampaikan, ini fadilahnya, ini keutamaannya. Kan selesai. Ya kan? Selesai. Jadi nggak ada urusan. Apakah mereka mau ikut apa enggak, itu nggak ada urusan. Ya. Bagaimana, siapakah yang menyerang Ustadz Abdul Somad? Dulu saya pernah membela di tahun 2017. Coba diingat lagi. Siapa yang menyerang? Nah, kemudian mungkin Ustadz Adi Hidayat. Siapa juga yang menyerang? Kami nggak ngerti ya, ini menyerang dalam konteks masalah apa, kami nggak ngerti ini, ya. Tapi ketika masalah mengkritik mereka kemudian dikatakan menyerang, ya itu beda lagi, ya. Kalau menyerang secara fisik, sepertinya kami nggak pernah mendengarkan ada berita seperti itu, ya. Kalau memang ada beritanya, ya silakan kasih informasinya, ya. Apakah pernah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu diserang secara fisik? Tapi kalau mengkritik pemahaman mereka, ya kami pribadi saja mengkritik, ya. Mengkritik mereka bukan berarti kita merasa lebih pintar dari mereka, lebih hebat dari mereka. Ya, kalau memang jelas-jelas nyata-nyata salah, kenapa nggak dikritik? Ya.
Apalagi jelas-jelas statementnya statement yang ngawur, ya dikritik lah. Ya, seperti contoh, ya, Ustadz Adi Hidayat menyatakan ya Ba'alawi itu generasi terbaik umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Ya, kemudian Ustadz Abdul Somad pun mengatakan ya para habib itu ya keturunan Nabi. Kalau mengkritik mereka lama-lama ya menolak Islam, menolak mereka lama-lama menolak Islam. Ya, kehilangan kecintaan kepada para habaib itu lama-lama kehilangan kecintaan kepada para ulama. Ya. Itu kan statement-statement yang jelas-jelas ngawur. Yang seperti itu dikritik ya wajar. Ya, coba para habib disebut generasi terbaik, ya, kemudian menolak mereka sama dengan menolak Islam. Sementara habib itu ceramah-ceramahnya banyak sekali yang ngawur. Ya. Coba, belum ada sejarah Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ahli hadis, para imam madhab, yang mereka berani mengganti nama Allah dengan nama mereka. Kalau ditanya man rabbuka, jawab saja nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nggak pernah. Ya. Begitu juga para imam empat madhab. Ya, baru sebatas para habib itu yang berani mengklaim ya, ketika ditanya man rabbuka man nabiyuka, jawabannya nama Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Apakah orang-orang seperti itu dibela sedemikian hebat oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad nggak boleh dikritik? Ya, cobalah berpikir, ya. Masa iya Habib yang seperti itu disebut generasi terbaik, menolak mereka sama dengan menolak Islam? Ya, mereka mengatakan belajar sama satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Belajar dengan satu Habib yang bodoh kok bisa dibandingkan dengan belajar dengan 70 kiai yang alim? 1 banding 1 saja nggak bisa, apalagi 70 perbandingannya. Itu kan ngawur luar biasa. Yang seperti itu nggak boleh ditolak, nggak boleh dikritik. Yang seperti itu disebut generasi terbaik. Kan kacau. Kacau. Rasionalnya mana? Itu sangat nggak rasional. Ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Habib yang bodoh lebih mulia daripada ulama. Kacau. Ya, kacau. Ya, bertentangan dengan Al-Quran itu. Ya. Ataukah ketika wafatnya Mbah Maimun, siapakah yang kalimatnya tidak baik? Ataukah siapa yang tidak Gus Baha ini adalah ulama yang cukup besar di Indonesia. Siapakah yang tidak mau mengatakan pujian pada Gus Baha dan merendahkan Gus Baha? Itu pasti dari satu kelompok yang kadang klaimnya mereka melakukan manhaj salaf. Tetapi sejatinya manhaj salaf itu bukan itu. Kalau masalah Gus Baha, ya kami pun ya banyak yang tidak sepaham dengan Gus Baha, ya. Tapi juga banyak juga yang sepaham, ya. Ya kita proporsional lah. Mana yang dikritik itu, ya dikoreksi, ya. Bagaimana kritikan orang ini benar apa nggak kritikannya, ya. Yang namanya manusia itu nggak lepas dari yang namanya salah, nggak lepas dari yang namanya lupa, ya, khilaf dan sebagainya. Jadi kalau dikritik itu hal biasa. Jangan ketika ada kritikan dikatakan itu sudah menghina, merendahkan dan sebagainya. Enggak lah, ya. Seperti contoh ya, kalau Gus Baha ya, Gus Baha itu menganalogikan ya tentang syiriknya orang dengan keris dengan orang yang membawa ATM. Itu kan analogi yang kacau. Katanya ketika orang nggak nyaman ketika nggak bawa keris itu dikatakan syirik. Kenapa orang yang nggak bawa ATM kemudian nggak nyaman dikatakan nggak syirik? Ya kan beda antara ATM dan keris, ya. Orang nggak nyaman karena nggak bawa keris ini nggak nyaman karena apa? Itu kan pasti kan punya itikot yang tertentu pada keris ini. Sementara kalau ATM, orang itu ngerti ini ATM ada isinya atau nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, ya orang nggak bawa ya nggak ada masalah, orang nggak ada isinya apa-apa. Coba kalau isinya saldonya besar, dia pergi nggak bawa dompet, nggak bawa ATM, ya jelas nggak nyaman lah. Dia mau belanja, mau beli apa-apa, nggak punya duit, ya. Itu kan logika-logika yang kacau bagi kami, ya. Tapi yang seperti itu masa nggak boleh dikritik?
Ya, sangat jauh berbeda lah antara ATM dan keris. Orang nggak nyaman nggak bawa ATM dengan nggak nyaman nggak bawa keris, itu yang ada di pikiran orang itu jelas jauh berbeda. Ya, kalau ATM itu kan diperlakukan sembarangan nggak ada masalah, ditaruh di kantong, di bokong, ditaruh di mana nggak ada masalah. Kalau keris ya harus dibungkus kain, dikasih minyak nyong-nyong, ya harus ditempatkan di tempat yang tertentu. Ya, waktu-waktu tertentu harus dikasih ritual tertentu. Kalau ATM kan enggak. Ya, beda lah. Ya. Ini logika yang kacau kalau membandingkan ketidaknyamanan orang yang bawa keris dengan ketidaknyamanan orang bawa ATM, ya. Kacau. Coba kita lanjut lagi nih. Bukan yang berbuat demikian. Karena Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Kemudian ada sedikit tambahan ya, bahwasanya Salafi itu, orang yang mengikuti manhaj Salafi yang benar, itu adalah merdeka. Jadi mereka tidak ada komando. Jadi manhaj Salaf bermanhaj Salaf itu dimanapun kelompok dia bisa bermanhaj Salaf gitu. Jadi bukan di satu kelompok ini saja. Adapun Salafi Hizbi itu memiliki komando. Contohnya, ketika Ustadz A gitu ya berkata ya bahwa yang benar adalah kunutnya kunut witir misalnya. Yang selain itu bid'ah. Semuanya harus ngikutin pendapat itu. Dan tidak ada kemerdekaan untuk menolak. Bohong ini. Ini dalam perkara fikih. Tentunya apalagi dalam perkara akidah. Dan bahkan ini dalam perkara muamalah. Ketika di kelompok Salafi itu membenci seseorang, maka mereka akan, ini Salafi Hizbi ya, mereka akan menyerang orang itu. Satu komando. Oh, si A misalnya difitnah ya sama si ustadznya kelompok Hizbi, Salafi Hizbi. Si A ini jelek, si A ini jahat, si A ini buruk. Ya, tuduhannya apalah terserah. Maka semua pengikutnya akan mengikuti tanpa menimbang akal dan hati nurani. Akal sehatnya nggak berjalan. Itulah yang namanya Salafi Hizbi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ini ngawur sengawur-ngawurnya ya, ngawur pol. Ya, nggak ada para asatid Salafi yang memberikan komando dan komandonya harus diikuti oleh semua jamaahnya. Nggak ada. Ya, ya seperti yang kami sampaikan tadi. Ya, mereka hanya menyampaikan permasalahan apapun, apakah itu terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, mereka hanya menyampaikan. Masalah jamaah mau ikut apa nggak ada urusan. Nggak ada urusan, nggak dibebani. Ya, seandainya jamaahnya masih berbuat kesalahan, ya kita nggak dibebani dosa, para da'inya nggak dibebani dosa. Nggak ada hak untuk maksa. Nggak ada, itu bohong itu. Ya, bohong. Kalau ada katanya Ustadz Salafi memberikan instruksi, semuanya harus ikut masalah kunut. Masalah kunut silahkan merujuk kepada penjelasan para asatid Salafi. Ya, mereka ada yang mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Ya, nggak boleh kita ikut. Ya, tapi ada juga mereka yang lebih moderat. Ya, mereka mengatakan ya kalau kita di belakang imam yang kunut ya ikut kunut. Ya, kunut masalah khilafiyah. Ya, mereka jujur kok. Insya Allah kalau kita melihat para asatid Salafi itu yang paling jujur di dalam menyampaikan masalah syariat. Ya, kalau masalah khilafiyah mereka katakan khilafiyah. Jadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Ferihana ini ya jelas fitnah, jelas fitnah. Dan ya sudah biasalah ya, biasa fitnah-fitnah yang seperti itu ya fitnah-fitnah klasik. Ya, tidak pernah terbukti. Justru apa yang selama ini mereka tuduhkan kepada para dai Salafi, ya orang-orang yang mendakwakan sunnah, yang mereka tuduhkan terhadap dakwah sunnah, ya semuanya terbukti sebenarnya kembali kepada mereka sendiri. Ya hanya saja mereka kebanyakan tidak sadar. Ya, ya kita berdoa sajalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah. Ya, semoga bermanfaat.